Martial Peak Bab 688 VU. Soaring Heaven Sect adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di sekitar kota Grand Boulder. Namun, meskipun itu disebut 4 kekuatan utama, pada kenyataannya, 3 sekte lainnya tidak sebanding dengan Soaring Heaven Sect. Apakah itu dalam hal warisan atau tingkat master, Soaring Heaven Sect jauh di depan sekte lokal lainnya. Tidak ada master alam Sein di sekte surga gua bulan kuno, sekte Luoseng, atau bahkan agama roh guntur cerah, tetapi dikabarkan bahwa setidaknya ada 2 master seperti itu di Soaring Heaven Sect. Di bawah komando master alam Sein, Soaring Heaven Sect memiliki 4 master Transcendent Orde ketiga yang terkenal. Keempatnya semua memiliki kekuatan tirani, dan Changyan adalah salah satunya. Tetapi di mata yang kurang informasi, Soaring Heaven Sect berada pada tingkat yang sama dengan 3 kekuatan lainnya karena memiliki sangat sedikit murid lebih rendah dari kekuatan seperti agama roh guntur cerah dengan beberapa kali lipat. Yang Kai dibawa sepanjang waktu oleh Changyan dan terus-menerus mengajukan pertanyaan tentang Soaring Heaven Sect saat mereka bepergian. Changyan tampaknya adalah orang yang menghargai kata-kata seperti emas, tetapi untuk pertanyaan Yang Kai ia masih merespons dengan sabar. Pada saat yang sama Changyan juga mengamati Yang Kai. Mengapa pendiri leluhur marsialnya memintanya untuk menemukan anak ini? Changyan juga bingung. Setengah hari kemudian, ketika mereka mendekati perbatasan Soaring Heaven Sect, Changyan tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan dengan tatapan curiga, sepertinya telah menemukan sesuatu. Segera, Yang Kai juga memperhatikan bahwa aura yang kuat dengan cepat mendekati mereka. Aura ini tidak lebih lemah dari Changyan, tetapi tidak seperti tekanan yang diberikan Changyan yang mengesankan. Aura baru ini terasa lebih lembut, seperti air yang mengalir perlahan di sungai yang luas. Yang Kai tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi penasaran dan tidak banyak bertanya, hanya memutuskan untuk menunggu dengan tenang dan mengamati. Beberapa saat kemudian, cahaya biru muncul di cakrawala dan dengan cepat terbang, berhenti tepat di depan Changyan. Ketika cahaya biru memudar, seorang wanita cantik mengenakan pakaian berani yang luar biasa muncul di depan Changyan. Kulit wanita cantik ini seputih salju dan matanya murni dan berair, tampaknya berisi 10.000 jenis pesona. Ada tahi lalat hitam kecil di sudut mulutnya yang hanya menambah daya tariknya. Di wajahnya ada senyum malas, dan jubah bagian atas tubuhnya cukup berantakan dan terbuka, memperlihatkan sepasang setengah bulan putihnya dan lembah yang dalam di antara mereka yang seolah-olah secara tidak sadar menarik mata orang. Sedangkan untuk bagian bawahnya, memiliki celah yang sangat panjang yang mencapai hampir sampai ke pinggulnya, memungkinkan seseorang untuk melihat seluruh panjang kakinya yang ramping, termasuk paha putihnya yang lembut. Yang Kai tercengang dan tidak bisa menahan pandangannya untuk sesaat. Wanita cantik itu tidak menghindari tatapannya, juga tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu, alih-alih mengarahkan senyum glamor ke arah Yang Kai ketika dia juga mulai mengevaluasinya dengan tatapan tertarik. Alis Changya berkerut, "Fei Yu, bagaimana bisa kamu keluar? Apakah leluhur marsial menghukum kamu dengan setengah tahun kurungan? Jangan katakan padaku kamu menyelinap keluar." "Aku tidak menyelinap keluar," jawab Fei Yu singkat sambil menggigit bibirnya. Detik berikutnya, bahkan tanpa melihat bagaimana dia bergerak, dia tiba-tiba muncul di depan Yang Kai dan mengulurkan tangan batu giok, dengan lembut mengangkat dagu Yang Kai. "Di mana kamu menemukan saudara kecil ini? Kenapa dia terlihat agak akrab?" Yang Kai tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa rambutnya sedikit berdiri pada saat itu. Changyan dengan cepat menarik Yang Kai ke belakangnya, seperti induk ayam yang menjaga anak perempuannya yang baru lahir, menghalangi dia dari Fei Yu saat dia mengerutkan kening. "Jangan membuat masalah, ini adalah orang yang dicari leluhur marsial." Leluhur marsial. Mendengar ini, mata indah Fei Yu berkelebat cemerlang saat dia merenung, mengapa leluhur marsial ingin melihatnya. "Aku tidak tahu," Changyan menggelengkan kepalanya, "tapi dia bukan mainanmu." "Baik," Fei Yu sedikit mengernyit dan bergumam dengan tidak sabar. "Cukup tentang itu. Mengapa kamu tidak tinggal diam di sekte dan malah lari ke sini?" "Leluhur marsial mengirimku keluar," Fei Yu terkikik, "jika aku tidak menerima perintah dari orang tua itu, bagaimana mungkin aku berani keluar?" Tiba-tiba, matanya yang indah berkedip ketika dia berkata, "Ya, leluhur marsial menyuruhku untuk menebus diriku dengan perbuatan baik, mengatakan bahwa jika aku dapat menyelesaikan masalah ini dia akan membatalkan kurungan setengah tahunku." "Masalah apa yang perlu kamu tangani?"
Chang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, ia merasakan dorongan untuk menamparkan wajahnya sendiri, mengangkat tangannya dan melambaikannya. Lupakan aku bertanya, pertama aku akan kembali ke sekte. Kamu silahkan melanjutkan. Jangan pergi. Fei Yu dengan cepat meraih lengan Chang Yan, tersenyum hangat dan berkata, karena kamu bertanya, tentu saja aku harus memberitahumu. Mengatakan demikian, dia tidak berani memberi Chang Yan kesempatan untuk menolak, dengan senang hati menjelaskan perintah yang ditugaskan padanya. Sekitar 100 km di luar Soaring Heaven Sect, tampaknya seorang murid telah menemukan gua tersembunyi. Ada penghalang yang didirikan di sekitar gua ini untuk menyembunyikannya, sehingga seharusnya itu adalah tanah yang diberkati yang ditinggalkan oleh beberapa penguasa yang kuat bertahun-tahun yang lalu. Murid itu tidak bisa membuka penghalang ini sehingga ia dengan cepat kembali ke sekte dan mengumpulkan sekelompok saudara senior dan saudara juniornya, selusin orang secara total untuk membuka dan menjelajahi tanah yang diberkati, berharap mereka dapat menemukan beberapa peluang. Tetapi tanpa diduga, ada jebakan tersembunyi di tanah yang diberkati itu, dan sebelum ada di antara mereka yang menyadarinya, mereka semua telah dilumpuhkan. Semua murid yang telah masuk diserang oleh segerombolan serangga kuno eksotis yang disebut serangga pelahap jiwa. Ketika berita ini dikirim kembali ke Soaring Heaven Sect, Master Sekte telah mengirim Fei Yu untuk menanganinya. Serangga pelahap jiwa. Ekspresi Chang Yan sangat berubah, bukankah serangga kuno eksotis itu seharusnya sudah punah? Siapa yang tahu? Fei Yu mengangkat bahu. Aku tidak tahu bajingan tercela mana yang telah meninggalkan serangga merepotkan ini di dekat Soaring Heaven Sect kita, tetapi jika aku menemukan tulangnya, aku pasti akan menginjak-injaknya menjadi debu. Leluhur marsial mengirimmu untuk menangani masalah ini, tapi apa yang kau rencanakan untuk dilakukan? Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pembudidaya biasa, bahkan jika jika kamu tidak hati-hati, hidup kamu mungkin terancam. Begitulah, Fei Yu mengenakan ekspresi menyedihkan yang bisa membuat siapapun yang melihatnya bersimpati padanya saat dia berbisik, karena itu Chang Yan, kau harus membantuku. Bagaimana aku bisa membantumu? Aku tidak punya metode apapun untuk menangani serangga kuno eksotis semacam ini. Kamu mengolah seni rahasia atribut api, kamu harusnya bisa membakar mereka. Apakah kamu pikir api yang dibuat dari truki bisa membakarnya? Kamu pasti sedang bermimpi. Chang Yan mendengus dingin, tetapi ketika dia mengatakan kata-kata ini, dia tiba-tiba melirik Yang Kai. Ekspresi penuh perhatian muncul di wajahnya. Tapi tidak ada orang lain selain kamu yang bisa membantuku. Kedua bajingan itu Li Wan dan Fei Jian bersembunyi saat mereka tahu aku menerima tugas ini. Sangat menyebalkan. Fei Yu menggertakkan giginya. Aku juga seharusnya bersembunyi darimu, gumam Chang Yan, merasakan sakit kepala besar. Seandainya saja dia tahu sebelumnya, dia tidak akan berbicara dengannya sejak awal. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama dengan wanita ini, Chang Yan bahkan tidak bisa mengingat berapa kali dia telah ditipu oleh penampilannya dan terikat dalam situasi berbahaya seperti ini. Sudah terlambat, Fei Yu menatap Chang Yan dengan dingin dan menyatakan, jika kamu ingin membantu aku, maka sudah bantu saja aku, tetapi bahkan jika kamu tidak ingin membantu aku, kamu masih harus membantu aku. Silavin, begitukah? Mereka semua XD yang sama. Disinilah Chang Yan belajar cara bicaranya. Chang Yan menghela nafas, ini benar-benar bukan waktu yang nyaman untuk ini, aku harus membawa bocah ini kembali untuk melihat leluhur marsial secepat mungkin. Kamu sudah mencari dia selama 2 bulan, siapa yang peduli jika kamu menunggu 1 atau 2 hari lagi? Ikut saja dengan aku untuk melihat-lihat. Jika kita benar-benar tidak bisa menangani situasi ini, aku tidak akan mempersulit kamu, Fei Yu melanjutkan. Alis Chang Yan berkerut, tampaknya menimbang keputusan ini dengan cermat. Melihat bahwa mungkin ada harapan, Fei Yu dengan cepat memukul ketika setrika panas, melanjutkan upayanya untuk membujuknya. Setelah waktu yang lama Chang Yan sedikit mengangguk, baiklah, aku akan membantumu kali ini, tapi apakah kita akhirnya bisa sukses? Aku tidak bisa menjamin. Fei Yu sangat gembira dan mengangguk berulang kali, aku tahu kamu tidak akan meninggalkan aku. Kamu yang terbaik. Li Wan dan Fei Jian, 2 bajingan itu, mereka harusnya mati di parit di suatu tempat. Namun, bisakah aku membuat permintaan? Permintaan apa? Chang Yan terbatuk ringan, aku ingat 50 tahun yang lalu, kamu menyeduh sekumpulan anggur 1000 safflower, kan? Wajah elegan Fei Yu merosot, menggertakkan giginya saat dia bergumam, apakah kamu membuat kebiasaan mengingat sesuatu dari 50 tahun yang lalu?
Aku selalu mengingat hal-hal baik. Chang Yan mengangguk sedikit, menjawab dengan nada alami, baiklah, jika kita berhasil, beri aku setengah dari itu. Tidak, aku melintasi seluruh benua untuk mengumpulkan ribuan bunga langka yang berbeda untuk menyeduh anggur 1000 safflower sebelum menunggu 50 tahun untuk difermentasi. Bahkan aku sendiri belum menghirupnya, namun sekarang kamu membuka mulut dan meminta setengah darinya. Aku mengambil kembali kata-kata aku, kamu tidak lebih baik dari Li Wan dan Fei Jian. Tidak, kamu bahkan lebih buruk. Jika itu harga kamu, aku lebih suka tidak mendapat bantuan sama sekali. Yang Kai menatap kosong pada wanita cantik ini, samar-samar berpikir bahwa apa yang disebut anggur 1000 safflower ini tampaknya lebih penting baginya daripada hidupnya sendiri. Kamu menyeduh 20 botol pada waktu itu, bahkan jika kamu memberi aku setengah, kamu masih memiliki 10 botol tersisa. Paling-paling aku bisa memberimu 1 botol, bahkan jangan bermimpi kamu bisa mendapatkan setengah botol tambahan. 8 botol. 1. 5. Setelah melakukan tawar-menawar yang intens, Chang Yan akhirnya hanya bisa mencubit hidungnya dan menerima, baik, 1 botol, 1 botol. Itu tergantung pada penampilanmu. Fei Yu meludah dengan jijik, menyeringai, jika kamu tidak bisa membantu, aku tidak akan memberimu 1 tetes pun. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Yang Kai, bocah bau, apa yang kamu tertawakan, kamu pikir ini lucu? Tidak, tapi ini menarik. Yang Kai mengangkat bahunya, melihat kedua Master Transcendent Orde ketiga bertengkar seperti ini, terlihat jelas persahabatan di antara mereka, secara tidak sadar memberinya perasaan hangat. Sudah cukup lama sejak Yang Kai mengalami perasaan seperti itu, sejak dia datang ke alam Tong Xuan, dia selalu merasa agak terisolasi dan sendirian. Ayo pergi ke arah mana tanah yang diberkati itu. Setelah mencapai kesepakatan mengenai harga, Chang Yan tidak mau membuang waktu lagi. Ikuti aku, kata Fei Yu, memimpin jalan. Saat wanita cantik ini terbang ke depan, pinggulnya yang bulat sempurna bergoyang-goyang dalam semacam irama menghipnotis, mempesona hati seseorang ketika rambut hitamnya yang indah menari ringan di angin, memperlihatkan leher putih rampingnya yang tampaknya dibuat dari porselen yang terbaik. Jangan menatapnya, jika kamu tidak hati-hati, dia akan menggali matamu, bisik Chang Yan ke telinga Yang Kai. Hanya untuk itu, Yang Kai tertegun. Belum lama ini, karena seorang penatua dari sekte Luo Seng memiliki kilatan cabul di matanya saat dia menatapnya, dia Chang Yan tidak mengatakan lagi tetapi malah membuat gerakan memotong bagian bawah dengan tangannya saat dia melirik ke arah Yang Kai. Wajah Yang Kai langsung menjadi hitam. Itulah sebabnya leluhur marsial memberinya setengah tahun kurungan isolasi. Chang Yan mengangguk, sebenarnya, meskipun dia bertindak dan berpakaian dengan cara genit, dia sebenarnya masih. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tinju putih giok yang halus mendarat di wajahnya, mengirim Chang Yan terbang lebih dari 1000 meter. Udara di sekitar Fei Yu tampak membeku ketika cahaya es melintas di wajahnya saat dia menatap ke arah Chang Yan yang menyedihkan, mendengus ketika dia memarahi, apakah kamu pikir aku ini tuli? Yang Kai tidak bisa menahan ludah sambil diam-diam mengkhawatirkan Chang Yan. Adik laki-laki, datang ke sini, kamu bisa melakukan perjalanan bersama dengan kakak. Fei Yu tiba-tiba tersenyum dan bergegas ke Yang Kai dan melambaikan tangannya, tidak menunggunya untuk menjawab sebelum langsung membungkusnya dengan truki dan melesat terbang. Didekatkan dan tanpa sadar mengendus aroma mempesona yang sedikit tercium dari wanita cantik ini, wajah Yang Kai menjadi sedikit tidak wajar, tetapi ia dengan bijak mempertahankan ekspresi serius di wajahnya, tidak berani menunjukkan tanda-tanda ketidakwajaran sedikit pun. Jangan dengarkan omong kosong bajingan itu, dia hanya memfitnahku, Fei Yu berbisik ketika dia menghembuskan napas hangat yang dibumbui dengan aroma bunga yang unik, menggelitik perasaan hati seseorang, tidak masalah jika kau melihatnya, kakak tidak akan menghukummu hanya karena itu, aku cukup lembut. Bersambung.